Untuk tripodnya, tripod panjang. Ini tripod ini. Tempatnya aja. Taruh wadahnya kan. Saya ulangi, selamat pagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini ingin dikritik sebagai bentuk proses belajar saya. Tadi malam mendapatkan tugas dan saya berusaha mengerjakan sesuai dengan daya tangkap saya. Saya memilih modul ajar untuk capaian pembelajaran 2. Dan di bagian awal seperti yang telah kita baca semuanya dalam CP, yaitu ganti nggak? Mau ganti ini mic? Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan hasil belajar di sini kemarin. Untuk CP itu seperti yang sudah tertulis dalam peraturan yang kita baca kemarin, yaitu pada akhir kelas 7 peserta didik mengeksplorasi kondisi sosial lingkungan sekitar. Ia mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis dan menghubungkan dengan kondisi saat ini. Ia membuat karya atau melakukan aksi sosial yang relevan di lingkungan keluarga, masyarakat terdekat, dan seterusnya. Nanti kelamaan baca semua. Nah, untuk informasi awal, berisi tentang identitas. Saya Irma dari SMP Negeri 4 Ponorogo. Di sini profil pelajar Pancasila yang kami pilih adalah bernalar kritis, kreatif, mandiri. Alokasi waktu 3x3 JP. Kemarin ada yang mempertanyakan IPS jamnya berapa ya? 4. Dengan pembagian 75% intra, 1% U. Nah, intra kami masukkan di sini 3 JP. Yang 1 JP adalah untuk ko itu untuk P5. Seperti itu. Tadi malam sempat terjadi perdebatan dalam kelompok kami tentang jam pembelajaran. Nah, jumlah siswa kami 32. Di sini mode pembelajaran, kelebihan 1 huruf. Mode pembelajaran tatap muka. Domain mapel yaitu kondisi geografis Nusantara dan pembentukan kemajemukan budaya. Ke bawahnya Pak. Kata kunci untuk materi ini adalah cuaca dan iklim, pembagian wilayah waktu, pembagian wilayah waktu, pembentukan Indonesia astronomis bagaimana? Apa tuh kira-kira? Pembagian wilayah waktu. Nah, itu maksudnya. Apa Bu? Maksudnya? Pembagian wilayah waktu. Pembagian wilayah Indonesia. Pembagian wilayah. Ini. Itu salah ketik. Pembagian Indonesia. Saking semangatnya kalimat kelebihan. Wilayah waktu gitu ya. Oke, berdasarkan wilayah waktu. Itu kan maksudnya untuk astronomis, terus geologis dan geografis, karena pada
CP ini untuk mempelajari yang bagian itu. Deskripsi umum kegiatan itu menganalisis hubungan antara keragaman kondisi geografi Nusantara terhadap pembentukan kemajemukan budaya. Materi ajar, alat dan bahan seperti yang kita pakai bersama, yaitu buku siswa tahun 2021 halaman 8 sampai 18, video pembelajaran di link tersebut tentang perubahan iklim, alat tulis dan kertas-kertas yang diperlukan, sarana, papan tulis, penghapus, penggaris, proyektor, laptop dan sebagainya. Ya. Belum. Ada yang masuk dulu. Ini saya kasih ini dulu. Biar yang online lihat Bu. Waduh Ibu. Ya lanjut Bu. Ya dong. Saya dukung. Nah, ini untuk deskripsi kegiatan yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, karena ini ya, kemarin harusnya saya menjadikan satu merangkai menjadi kalimat yang panjang, bukan numbering seperti ini. Maksudnya tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, peserta didik setelah belajar diharapkan mampu untuk menjelaskan letak luas dan wilayah Indonesia, keuntungan yang didapat Indonesia dari letak strategisnya, dilihat dari posisi geografis, zona waktu yang ada di Indonesia, pengertian iklim, pengaruh unsur iklim, dan dampak Indonesia pada posisi ring of fire. Nah, pertanyaan pemantiknya yaitu, ya belum berubah seperti yang dikatakan Sarwata tadi, karena ini untuk direvisi, ya kan? Apakah kalian pernah melihat peta Indonesia? Mengapa saya menuliskan ini? Karena murid saya kelas 7 itu kan 2 tahun sekolah di rumah. Saya ngobrol sama mereka pada pertemuan pertama saya, "Nak, besok bawa buku atlas ya." "Buku atlas yang seperti apa ya Bu?" Seperti itu. Nah, saya bingung, buku atlas yang seperti apa? Ya buku yang gambarnya pulau-pulau itu loh. Nanti ke toko kan orangnya sudah tahu yang jual gitu. Lalu mereka bawa, terus saya tanya, coba deh dibuka peta Indonesia. Ya, dibuka. Kalian tahu yang mana Pulau Jawa? Yang saya minta membuka peta Indonesia yang besar itu, bukan peta yang pulau gitu. Iya tuh. Kalau Jawa tahu Bu, terus Kalimantan yang mana? Bu, di Kalimantan itu ada apa saja ya? Waduh, saya sudah pusing duluan, jujur saya sudah pusing duluan. Ini gimana caranya? Dan ini juga pertama kali buat saya membuat ini dalam kondisi masih minim informasi gitu. Jadi yang saya repotin Pak Sarwanta lagi, Pak ini bagaimana sih modelnya? Pak, saya harus bagaimana sih? Seperti itu hampir tiap hari. Jangan bosan ya Pak. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan komatik ya seperti ini hasilnya. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat peta Indonesia? Yang kedua, setelah melihat peta Indonesia, apa yang kalian bayangkan tentang negara kita? Karena kita akan membahas kondisi geografisnya juga. Jadi bayangannya apa ya tentang Indonesia? Di Indonesia itu seperti apa? Bentuknya bagaimana? Terus bagaimana nanti kalau tiap daerah itu nggak sama? Seperti itu harapan saya. Tapi lagi-lagi harapannya nggak nyampe ya, karena muridnya ya itu tadi. Yang ketiga, apakah kalian dapat menceritakan pulau-pulau besar di Indonesia? Harapan saya, murid saya nanti akan menceritakan tentang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sesuai dengan yang diangannya, sesuai dengan kemampuan berpikirnya seperti itu. Setelah itu, tahukah kalian
perhatian bahwa waktu di Indonesia itu ada 3 bagian. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, itulah yang akan dipelajari nanti. Untuk ketersediaan materi, ada pengayaan untuk siswa yang nantinya sudah terlebih dahulu dapat mencapai yang lebih dari temannya, dan juga sebenarnya ada remedi karena ternyata memang ada siswa yang memerlukan informasi tambahan seperti itu. Lanjutnya, Pak. Untuk asesmen kami melaksanakan secara tertulis dan performa hasil kegiatan. Maksudnya mungkin ada murid yang ingin menyampaikan hasil belajarnya ke depan kelas, ya semacam saya sekarang seperti ini, semacam menginformasikan apa yang sudah dilaksanakan seperti itu. Untuk persiapan pembelajaran, seperti yang sudah kita lakukan bersama, yaitu menyiapkan video tentang keragaman budaya dan kondisi geografis. Mengapa identik dengan video? Karena anak sekarang nggak bisa lepas dari HP-nya. Jadi kalau saya cuma menampilkan gambar peta saja, gambar atlas yang di depan, atlas dinding, peta dinding, itu bosan mereka. Maunya yang ada gambarnya, ada suaranya, ada musiknya, kayak seperti itu. Anak sekarang lebih pintar daripada gurunya kalau masalah itu. Saya nyerah kalau itu, Bu. Untuk urutan kegiatan seperti biasa, kita membuka pelajaran dengan salam, bertanya kabar, absensi seperti itu, lalu seperti yang menanyakan apakah untuk ke sekolah menemukan kendala seperti itu. Biasanya saya bertanya seperti itu. Terus kan pasti ada yang jawab macam-macam tentang apa yang dia tahu hari itu. Lalu menjelaskan capaian tujuan pembelajaran dan kita akan belajar dengan cara yang bagaimana. Saya selalu bertanya seperti itu. Nanti kira-kira kalian pengennya seperti apa kita? Dan lagi-lagi mereka pasti memilih, tolong Bu, jelaskan dulu. Nah, itulah saya menjadi pendongeng sejati. Ya, karena ketika pembelajaran berlangsung, otomatis yang saya tuliskan di sini tidak sesuai. Karena ini kan rencana, sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Pertanyaannya bisa melebar kemana-mana kalau kita sudah melaksanakan dan melihat video. Setelah langkah-langkahnya aktivitas inti seperti itu, seperti biasanya. Nah, informasi berupa gambar tentang pembagian iklim yang saya pilih kali ini karena ternyata murid-murid saya kurang memahami pembagian iklim seperti itu. Pada akhir aktivitas seperti biasa saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil belajarnya tadi, sejauh mana dia mengikuti materi. Kalau bahasa sekarang ini adalah refleksi setelah pembelajaran. Jadi mereka bebas menyampaikan sesuai dengan apa yang dipikirkan seperti itu. Sebagai lampiran kriteria untuk mengukur ketercapaian, kita menggunakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Meskipun sekarang tidak ada nilai pengetahuan dan keterampilan, tapi maksud kami di sini mengukur keterampilan itu seandainya diberikan pada pertemuan tadi kita memberikan tugas. Nah, biasanya saya memberikan pilihan-pilihan pada murid saya. Tugasnya mau seperti apa, boleh poster, boleh video, karena anak-anak suka banget nge-vlog. Makanya saya
membebaskan. Mungkin bisa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi karena hasilnya tentu tidak sama setiap anak. Tidak seperti dulu, anak-anak mari kita menggambar peta gitu. Sekarang nggak bisa. Sekarang kalau menggambar peta mungkin mereka menggunakan media yang berbeda, bukan lagi kertas dan pensil warna seperti itu. Nah ini sekedar contoh pertanyaan untuk refleksi. Apakah ada kesulitan saat mengidentifikasi perbedaan waktu di Indonesia dan perbedaan iklim di berbagai wilayah? Lalu yang kedua, pada bagian mana kalian mengalami kesulitan dan pembelajaran hari ini? Karena tentu saja tidak semua siswa bisa melalui pembelajaran ini dengan baik. Nah, di sini kami sertakan juga daftar bacaan siswa yang mungkin mereka baca tidak menutup kemungkinan ada tambahan karena sumber belajar itu bisa dari mana saja. Lalu bagian pengayaan, di sini saya memilih untuk menambah wawasan siswa dengan melihat tayangan video. Daftar bacaan guru cukup saya tuliskan terlampir seperti itu. Daftar penilaian terlampir. Sekarang kita ke bagian lampiran. Nah, untuk jurnal pengembangan sikap, saya memilih yang paling simpel, di mana dalam satu hari kita minimal datang ke 3 kelas gitu. Jadi nanti ini sifatnya harian, namanya tanggal berapa, nama siswanya siapa, dan apa yang sudah dilakukan. Kita harus mengapresiasi sikap siswa yang dicatat di sini, bukan yang buruk saja, tapi yang baik juga dicatatkan. Misalkan hari ini Budi sudah membantu temannya gitu, jadi perilakunya baik. Terus hari ini Irma usil mengambil alat tulis temannya sehingga temannya tidak bisa mencatat gitu ya, ditulis. Jadi di sini yang ditampilkan nanti poin yang positif silahkan dicatat juga, yang negatif silahkan dicatat juga. Terus ini materi, lampiran materi, ringkasan materi, karena mohon maaf mungkin siswa akan lebih suka membaca yang sudah diringkas daripada yang banyak sekali seperti itu. Untuk itu saya melampirkan juga ringkasan materi. Di sini saya menampilkan yang saya masukkan di sini adalah yang di buku kurang gitu, saya rasa informasi dari buku siswa masih perlu ditambah. Nah, untuk itu saya tampilkan di sini. Sebenarnya saya ingin cepat selesai. Kalau saya ingin ikut di situ saja. Ini berarti materi semua ya, Bu? Iya. Terus untuk latihan, istilahnya latihan mengukur daya tangkap siswa hari itu, saya ini membuat seperti ini, tujuannya bukan membuat mumet, tapi lebih melatih fokus dan uji pengetahuan. Saya membuat ini. Lalu di bawah saya ini juga menyertakan evaluasi pilihan ganda seperti itu untuk sumatif dari hasil belajar 1 TP.
ada LKPD juga, mungkin bisa dimanfaatkan sebagai pelengkap CP seperti itu. Tujuannya sih supaya siswa mudah mengelompokkan LKPD yang tadi, mengelompokkan hasil belajarnya. Nah, ini untuk evaluasi pilihan ganda. Demikian tugas dari pembuatan modul saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini untuk mohon perbaikan dari teman-teman semua. Mohon masukan, kritik dan saran. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Irma Yuni dari Ponorogo. Hebat ya, lengkap sekali. Silakan Bapak Ibu dengan ingin mencaci maki Bu Irma, monggo. Betul gitu. Yang menanggapi ya, rasanya harus. Ya, jauh-jauh dari Ponorogo loh ini, ingin saran dari Bapak Ibu semua. Monggo, kelompok yang lain wajib menanggapi salah satu, ayo. Satu atau dua. Dari kelompok 2, Pak Yoyo kayaknya sudah siap mau menanggapi. Kalau tidak ada, boleh saya tambahkan. Oh ya, silakan Bu Elvi. Oh itu Pak Haji Sugiarto. Pak Haji Pak Sugiarto. Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang lembar penilaian, Bu. Di situ kan ada lembar penilaian, tapi nggak ada nilainya. Misalnya ketika anak itu A misalnya apa, B itu apa, C itu apa, sikap lah istilahnya. Iya, ada perubahan nggak anak itu? Ketika anak itu belajar sebelumnya, terus sesudahnya itu ada nggak kira-kira perubahan? Mungkin nilainya itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima ya? Oh, atau dia ya? Enggak. Atau Bu Elvi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya terus teringat pembelajaran yang telah saya berikan di kelas. Misalnya tentang seperti yang disampaikan Teh Irma itu tentang peta. Maka saya membuat tabel. Tabel tentang misalnya ada keterangannya tentang nomor, nama pulau, kemudian sebelahnya itu nama lain dari pulau tersebut. Kalau anak siswa diperbolehkan membawa HP, ya. Kemudian bisa dengan sebelahnya lagi keadaan alam, kemudian hasil. Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya seperti ini. Saya tanya supaya Bapak Ibu juga mengingat. Kalau Pulau Sumatera nama lainnya misalnya Andala, terus ada lagi Sumatera, selain Andalas. Jarak Suwarna Dipa. Kalau Jawa Jawa Dipa. Sulawesi Celebes. Kalimantan bagus, bisa kan? Nah, bisa anak-anak mencari. Jadi mereka tergerak. Oh iya, akhirnya kan ada keterangan-keterangan lain di HP itu. Mereka bisa menambah ilmu tanpa disadari. Ya kan? Tidak hanya textbook. Kemudian bisa juga, saya tadi catat beberapa. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Misalnya kalimat, pokoknya Bapak Ibu siap dengan penilaian, daftar nilai, membuat skor nilai atau berdasarkan bobot nilai. Jadi nanti Bapak Ibu sudah punya daftar nama anak, Bapak Ibu buat skor. Kalau segini A, segini B, segini C, tinggal centang. Jadi kan cepat kerjanya. Kalau saya, kamu namanya siapa? Hafal muridnya. Nomor urut berapa? Ojo tak sing nyanyi. 75. Oh iya. Enggak usah. Jadi kita kerja cepat,
jangan lupa masukkan jurnal seperti kata Pak tadi, bahwa nggak usah ditulis, oh hari ini anak ini begini. Tidak, ya langsung Irma nakal wes. Ya toh? Ya, buset kurang ajar wes. Itu aja. Jurnalnya kan sudah ada keterangan langsung. Jadi setiap Bapak Ibu, kalau RPP atau modul ajar, kita mungkin sudah siap. Tapi yang tidak siap biasanya tentang jurnal. Kalau pengawas datang, supervisi kepala sekolah, tunjukkan saja jurnal. Berarti sudah beres. Berarti saya benar-benar di kelas ngajar. Tidak. Habis perkara. Kepala sekolah pengawas mau ngomong apa, libas. Nah, kita jadi guru harus siap. Termasuk siap bujukan. Terus nanti tanyakan, misalnya kalimat pemantik, Bapak, anak-anak kita sekarang mau belajar tentang peta Indonesia. Tahukah kamu berapa pulau kecil yang ada di Sumatera? Coba buka atlasnya. Oh ya, saya ingat tentang Bu Irma tadi bawa atlas itu apa? Benar. Saya sebelum masuk ke pelajaran minggu depan kalian wajib bawa atlas. Kalau kalian punya atlas kecil ukuran SD itu ya, Bunda nilai 60. Tapi kalau bawa atlas bekal tak nilai 100. Terpaksa. Bu, kalau pinjam 75. Supaya saya tahu itu punyanya dia, harus berani ngasih nama di buku itu. Masuk nilai dari bocah senang. Oh bener-bener absen. Ayo, kamu punya siapa? Bener, beli di mana? Kapan? Gitu aja. Dia merasa diperhatikan. Kita bangun chemistry kita dengan anak-anak itu dengan cara PDKT. Seperti itu. Nah, nanti di bawah tabel Bapak Ibu bisa memberi catatan. Coba kamu cari keistimewaan, misalnya dari Pulau Sumatera itu apa? Danau Toba. Apa sih keistimewaannya Danau Toba? Ada Pulau Samosirnya. Nah, anak-anak akan mencatat dari itu. Kalau Kalimantan, apa sih wisata yang hebat di sana? Misalnya Derawan. Sudah pernah ke sana Bapak Ibu? Nah, ayo kita ke sana. Masa kalah di Pak Yoyo kemana-mana? Masa kalah sama aku kemana-mana? Yang di Irian, nama lainnya sekarang apa? Papua. Sudah pernah ke Raja Ampat? Kemarin buku saya 40 lembar dibeli oleh Kemenak sana. Joyful, alhamdulillah lumayan masuk kantong. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pembagian wilayah, saya tertarik lagi, saya ingat lagi pembelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa. Jangan ditanya yang saya berikan soal kalimat pemantiknya. Begini, Bunda berangkat dari Surabaya ke Bali pukul 7.45. Kamu tahu kan Bali itu masuk wilayah mana? Sampai perjalanan Bunda memerlukan waktu 1 jam dengan pesawat. Sampai di Bali pukul berapa? Udah mikir itu. 1 jam 7.45 berarti 8.45. Tapi perbedaan jaraknya. Terus pertanyaan kedua, Bunda dari Sorong mau ke Padang, berangkat pukul 10.15. Berapa perjalanan membutuhkan waktu? 4 jam dari Sorong naik pesawat jet, pesawat biasa komersial,